Terima kasih buat kalian yang sudah hadir absen di channel YouTube Panatua Saesin di spoiler alur cerita. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel, di mana kelompok Xiaoyan sedang melakukan misi perjalanan Gunung Bon untuk menemukan buah bayi jiwa. Apakah Xiaoyan bisa mendapatkan buah bayi jiwa di reruntuhan zaman kuno? Kita simak bersama video alur ceritanya. Pertempuran melalui surga, Chapter 1235, Pegunungan Bon. Ukuran wilayah binatang mungkin tidak sebanding dengan Central Plains, tapi itu bukanlah sesuatu yang kecil. Pegunungan susun yang memanjang tanpa henti itu cukup untuk memungkinkan seseorang merasakan atmosfer liar yang berbeda dari wilayah binatang ini. Meskipun wilayah binatang dikenal dengan ratusan ribu gunung besarnya, ini hanyalah perkiraan kasar. Jika seseorang benar-benar menghitungnya, itu pasti akan jauh melebihi angka ini. Gunung-gunung ini menyebar ke kejauhan di mana kekuatan manusia tidak bisa mencapai. Mengikuti aliran waktu, harta yang tak terhitung jumlahnya juga telah ditinggalkan di pegunungan yang tak berujung ini, menunggu seseorang dengan afinitas untuk membukanya. Sisa-sisa kuno telah muncul di pegunungan Bon wilayah binatang kali ini. Itu cukup terkenal di dalam wilayah binatang. Ini karena pegunungan ini memiliki lautan tulang yang menyebabkan seseorang terpana. Tak terhitung banyaknya tulang binatang terlempar di tempat ini. Tulang-tulang binatang buas ini secara bertahap hendak melepaskan beberapa kekuatan binatang ini di dalamnya mengikuti aliran waktu. Jenis energi ini tidak banyak berguna bagi manusia, tapi itu bukan makanan yang buruk untuk magical beast. Oleh karena itu telah menghasilkan pegunungan Bon ini menjadi tempat di mana banyak magical beast suka berkumpul. Pegunungan Bon terletak di bagian barat daya wilayah binatang. Karena mereka takut buah bayi jiwa akan diperoleh oleh orang lain, kelompok Xiaoyan telah bergegas menuju pegunungan Bon tanpa berhenti begitu mereka memasuki wilayah binatang. Wilayah binatang saat ini tidak diragukan lagi menjadi hidup karena munculnya sisa-sisa kuno. Selama perjalanan kelompok Xiaoyan menuju pegunungan Bon, mereka melihat cukup banyak ahli, yang jelas memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Di antara para ahli ini adalah magical beast yang dapat mengambil bentuk manusia serta beberapa ahli manusia yang telah bergegas dari luar wilayah binatang setelah mendengar berita tersebut. Jelas, berita tentang peninggalan kuno yang muncul telah menyebar. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Tidak disangka daya pikat dari sisa-sisa kuno benar-benar akan sebesar ini. Para ahli tunggal ini masih baik-baik saja. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Xiaoyan adalah beberapa faksi besar yang datang sebagai kelompok. Segalanya akan sedikit merepotkan jika itu masalahnya. Dikabarkan bahwa ada keberadaan teknik Do kelas Tian di peninggalan kuno ini. Sepertinya faksi besar itu akan mengejar hal itu biarpun mereka datang. Target kami hanya buah bayi jiwa. Jika ada yang tidak beres ketika waktunya tiba, kami akan mengambil buah bayi jiwa dan pergi. Tidak baik melangkah ke air berlumpur ini. Wajah Xiaoyan memiliki ekspresi pemikiran yang dalam saat dia melihat pegunungan yang dengan cepat bergerak mundur dari bawahnya. Ini tidak berarti bahwa dia tidak tertarik pada teknik Do kelas Tian. Sejujurnya, bahkan dia belum pernah melihat seperti apa teknik Do kelas Tian sampai sekarang. Bohong jika dia mengatakan dia tidak penasaran. Namun, dia memahami pentingnya berbagai hal. Saat ini, hal terpenting adalah membantu Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya. Jika tidak, jarak antara paviliun bintang jatuh dan aula jiwa akan menjadi sedikit terlalu besar. Jika aula jiwa berhasil sepenuhnya menangkap mereka dan menyerang, paviliun bintang jatuh akan selesai. Tentu saja, jika situasinya tidak melebihi harapannya setelah mendapatkan buah bayi jiwa, Xiaoyan diam-diam bisa memikirkan untuk melakukan sesuatu yang lain. Teknik Do kelas Tian, teknik Do yang ada dalam legenda ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teratai api pemusnahan Xiaoyan. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari berturut-turut di pegunungan berkelanjutan di wilayah binatang yang sangat besar, warna putih pekat yang mencolok tiba-tiba muncul di kejauhan. Gumpalan warna putih pekat ini muncul dari tempatnya di dalam pegunungan hijau subur. Namun, kegembiraan melonjak ke mata kelompok Xiaoyan ketika mereka melihatnya. Setelah hampir 10 hari bepergian, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Jumlah orang yang terbang melintasi langit sekitarnya meningkat ketika mereka sampai di tempat ini. Sesekali,
akan ada sesosok yang terbang melintas seperti badai. Akhirnya, itu akan bergegas menuju pegunungan putih lebat yang jauh. Kami tiba di pegunungan Bon. Ada dua sesepuh dari paviliun bintang jatuh yang menyelidiki di sini. Kita harus bertemu dengan mereka dulu dan membahas hal-hal selanjutnya. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Mu Qingluan menjadi jauh lebih serius saat dia melihat pegunungan putih lebat di kejauhan. Bahkan pada jarak yang sangat jauh, dia masih bisa merasakan aura yang sangat kuat. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Saat ini, pegunungan Bon ini benar-benar tempat yang kacau balau. Ahli dari berbagai faksi berkumpul di tempat ini. Jika mereka menyerang tanpa menyadari situasinya, mereka mungkin akan menjadi target semua orang. Mu Qingluan mengeluarkan batu giok tua dari cincin penyimpanannya setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia dengan lembut menghancurkannya. Segera setelah batu giok tua itu hancur, sesosok tubuh dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh. Setelah itu menuju kelompok Xiao Yan. Sesaat kemudian, itu muncul di atas elang besar. Sosok itu jelas menghela nafas lega saat melihat kelompok Xiao Yan. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia mengenakan lencana elder dari paviliun bintang jatuh di dadanya. Namun, lelaki tua ini tampak sedikit sedih melihat saat ini. Seolah-olah dia baru saja bertukar pukulan dengan seseorang. Elder Hu, apa yang terjadi? Di mana Penatua Qi? Mu Qingluan bertanya dengan kaget ketika dia melihat penampilan lelaki tua ini. Orang tua yang dipanggil Penatua Hu tertawa getir dan segera berbicara dengan kemarahan. Penatua Qi dan saya telah datang ke pegunungan Bon untuk menyelidiki situasinya atas perintah dari dua kepala paviliun. Saat ini, cukup banyak faksi dan ahli yang kuat telah datang ke pegunungan Bon ini. Setiap orang telah menemukan tempat untuk menetap di pegunungan ini dan menunggu peninggalan kuno benar-benar terbuka. Keberuntungan Penatua Qi dan saya tidak buruk. Kami menemukan puncak gunung yang berada di dekat peninggalan kuno. Tempat itu bisa mengamati aktivitas jenazah dalam waktu secepat mungkin. Namun, kami berdua baru saja memimpin beberapa murid paviliun bintang jatuh untuk membangun kemah di sana saat kita bertemu dengan orang-orang dari paviliun petir angin. Paviliun petir angin, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Itu memang musuh lama. Mereka benar-benar berani menyerang. Wajah Mu Qingluan sedikit tenggelam. Beberapa amarah muncul di matanya. Wind Lightning Pavilion saat ini menjadi semakin sombong dengan mengandalkan hubungan baiknya dengan suku Heaven Phoenix. Tidak ada pilihan. Kali ini, bahkan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion telah datang sendiri. Kami berdua bahkan belum beralasan dengannya ketika kami langsung disingkirkan. Dalam amarahnya, Penatua Qi juga akhirnya terluka oleh para ahli dari Wind Lightning Pavilion. Saat ini, beberapa murid sedang merawatnya dan dia tidak bisa bergerak. Karena itu, hanya saya yang bisa datang dan menerima Anda. Penatua Hu menghela nafas. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Jelas, sikap sombong dari Wind Lightning Pavilion telah menyebabkan dia menjadi sangat marah. Mu Qingluan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, Guru berkata bahwa kamu akan bertanggung jawab atas segalanya dalam perjalanan ini. Mata Elder Hu menoleh ke arah Xiao Yan setelah mendengar kata-kata Mu Qingluan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, kamu pasti murid pribadi dari kepala pavilion, kepala junior Xiao Yan, kan? Aku Hu Fu yang dulu, menyapa kepala junior. Petik 2. Penatua Hu Fu terlalu sopan. Panggil saja aku Xiao Yan. Saya tidak layak menyandang gelar kepala junior. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia melirik Mu Qingluan, yang menatapnya dari belakang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, mari kita pergi dan melihat Penatua Qi dulu. Aku akan memimpin jalan. Elder Hu mengangguk, berbalik dan memimpin jalan. Hei, Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Paviliun petir angin sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada paviliun bintang jatuh. Jika kita tidak melakukan apapun, kemungkinan besar kita akan menjadi lelucon orang lain. Mu Qingluan dengan lembut berkata saat dia melihat ke arah Elder Hu, yang memimpin mereka di depan. Xiao Yan tersenyum tipis tapi tidak mengatakan apapun. Namun, saat melihat senyumannya ini, Mu Qingluan merasa sedikit tenang di hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia belum pernah melihat Xiao Yan menderita kerugian.
Bahkan ketika dia akhirnya menderita cedera serius dan akhirnya tidak sadarkan diri selama setahun, Xiao Yan juga mendapat Douzun bintang 5 untuk membayar sebuah lengan sebagai harga. Semua orang mengikuti Penatuahu untuk menjelajah melalui pegunungan yang luas. Saat ini, pegunungan ini telah dihuni oleh lautan manusia yang padat. Itu berisik sepanjang hari, menyebabkan pegunungan yang awalnya sepi ini menjadi seperti pasar. Berbagai suara membingungkan melonjak dari segala arah. Lautan orang ini tidak kekurangan aura kuat yang bahkan menyebabkan Xiao Yan melirik ke samping. Tampaknya peninggalan kuno kali ini memang menarik cukup banyak ahli sejati. Kelompok itu telah bolak-balik melewati pegunungan untuk beberapa saat sebelum akhirnya berhenti di sebuah bukit kecil yang terpencil. Pada saat ini, ada 20 lebih murid Paviliun Bintang Jatuh yang menjaga bukit ini. Namun, saat ini mereka terlihat cukup tertekan dan geram. Jelas, ini disebabkan oleh Wind Lightning Pavilion mengusir mereka dari kamp mereka tanpa memberi mereka wajah apapun. Kembalinya Penatuahu menyebabkan perhatian semua orang tertahan. Ketika mereka melihat kelompok Mu Qingluan, semua moral mereka akhirnya sedikit terangkat. Cukup banyak mata yang berhenti di Xiao Yan. Mereka sudah lama mendengar tentang murid pribadi kepala pavilion ini, yang telah melakukan retret di Menara Batu selama setahun. Batuk, kepala junior, maafkan aku karena tidak dapat menerima kedatanganmu. Seorang tetua berpakaian merah yang tampak agak pucat berjalan keluar dari tenda dengan dukungan dua murid Paviliun Bintang Jatuh setelah kelompok Xiao Yan mendarat. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah kelompok Xiao Yan dan berbicara dengan hormat. Batuk, Penatuaki ini tidak bisa menahan batuk dengan intens setelah suaranya baru saja terdengar. Beberapa bekas darah muncul di sudut mulutnya. Jelas, organ dalamnya terluka. Sialan, bajingan dari Wind Lightning Pavilion itu. Kekuatan utama kami, dari Paviliun Bintang Jatuh tidak datang. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi sombong. Kemarahan di dalam hati orang-orang di sekitar murid Paviliun Bintang Jatuh naik ketika mereka melihat cedera Penatuaki ini. Xiao Yan perlahan berjalan menuju sisi Penatuaki. Dia meraih tangan yang terakhir dan memeriksa luka-lukanya sebentar. Setelah itu, dia sedikit mengangguk dan berkata, cederamu cukup serius. Siapa yang menyerangmu? Petik 2. Kepala Paviliun Utara dari Wind Lightning Pavilion, Fei Tian. Penatuaki menghela nafas. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia langsung tertawa pelan. Dia belum pernah bertemu dengan kepala Paviliun Utara ini, Lei Tian selama 2-3 tahun, namun yang terakhir masih sombong seperti biasanya. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Penatuaki. Dia meregangkan pinggang malasnya dan berkata, berapa banyak Douzuns yang dimiliki Wind Lightning Pavilion? Hanya Lei Zunze saja. Xiao Yan mengangguk sedikit. Setelah itu, dia perlahan berbalik di depan mata semua orang. Kepala SMP, kamu. Penatuahu terkejut melihat ini. Dia buru-buru bertanya, ayo pergi, saatnya menghancurkan tempat mereka. Suara samar yang sedang ditransmisikan menyebabkan darah di dalam tubuh murid-murid Paviliun Bintang Jatuh yang hadir mendidih seketika.